Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Paniswara Witama dari Departemen Teknik Geofisika mengenai NRP 5017 25 10 30. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, materi bab 5 dengan judul Sabuk Pegunungan dan Gerak Benua. Untuk bagian pertama adalah ciri-ciri sabuk pegunungan utama. Nah, sabuk pegunungan itu sendiri adalah rantai ribuan kilometer yang terdiri dari banyak banyak jajaran pegunungan. Jadi banyak pegunungan, pegunungan, pegunungan gitu. Untuk faktor pengendali evolusinya sendiri, deformasi intensif atau orogeni itu episode deformasi intensif atau kompresi yang menghasilkan lipatan, patahan dorong, metamorfosis regional, dan aktivitas magmatik. Nah, untuk yang kedua adalah isostasi, itu penyesuaian vertikal atau pengangkatan pegunungan akibat akar kerak benua yang tebal dan ringan, tebal tapi ringan, dan mengapung di atas mantel yang lebih padat. Nah, untuk pelapukan dan erosi itu mengikis pegunungannya dan berinteraksi dengan iklim untuk mengontrol ketinggian puncak. Misalnya erosi gletser yang efektif di Himalaya. Nah, selanjutnya adalah keraton. Nah, keraton itu wilayah benua yang struktural stabil secara struktural itu stabil dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan keraton itu memiliki lapisan sedimen yang relatif tipis di dasar di atas dasar batuan tua. Nah, untuk ciri-ciri batuannya, sabuk pegunungan itu lapisan sedimen tebal lebih dari 10 kilometer yang sangat terlipat dan terpatahkan terbalik. Itu patahan dorong serta kompleks batuan metamorfik regional dan plutonik atau batolit. Dan patahan normal itu terjadi di tahap akhir orogeni. Itu patahan atau secara simultan di bagian tengah yang tinggi akibat perpanjangan yang disebabkan oleh keruntuhan gravitasi. Yang selanjutnya adalah evolusi eh nah, salah. Wah, ini untuk orogensi terkait konvergensi lempeng itu untuk konvergensi lautan benua itu menghasilkan sabuk pegunungan di tepi benua. Misalnya di Andes dan ciri-cirinya itu segitiga agresi, busur magmatik, itu gunung berapi benua, dan sabuk lipatan dan dorongan di sisi busur belakang. Nah, untuk konvergensi benua dan benua itu menghasilkan sabuk pegunungan di pedalaman benua baru yang lebih besar. Misalnya ada di Himalaya, Ural, dan Alpen. Untuk ciri-cirinya itu gerak yang sangat tebal
zona sutura, dan sabuk dorong di kedua sisi. Nah, untuk konvergensi busur benua, nah, bertabrak, busur pulau itu bertabrakan dengan benua. Bertabrakan, menambahkan busur ke benua dan meningkatkan ukurannya. Untuk keruntuhan gravitasi dan penyebaran atau gravitational collapse dan spreading, itu kerak benua yang tebal dan tinggi itu menjadi tidak stabil secara gravitasi dan menyebabkan batuan mengalir keluar laut duktil dan merekam dekat permukaan. Nah, ketiga, siklus Wilson, yaitu siklus pemisahan superbenua, dipisah atau divergensi, pembukaan cekungan laut yang diikuti oleh penutupan cekungan, itu subduksi, dan tabrakan benua-benua atau konvergensi. Nah, untuk yang ketiga adalah tahap akhir dan pertumbuhan benua. Untuk pengangkatan pasca orogenik dan batahan blok. Jadi setelah gaya kompresif mereda, penyesuaian isostatik itu menjadi dominan yang menyebabkan pengangkatan vertikal yang disertai erosi. Nah, untuk patahan blok atau block faulting itu patahan normal yang terjadi akibat regangan horizontal atau pengangkatan isostatik diferensial yang memecah kerak menjadi blok-blok miring. Misalnya Sierra Nevada. Nah, untuk delaminasi litosfer itu pemisahan sebagian mantel litosfer yang padat, yang tenggelam ke mantel, jadi yang padat dan tenggelam di mantel dan digantikan oleh astenosfer yang lebih panas. Nah, hal ini tuh menyebabkan pemanasan, penibasan kerak dan batahan blok. Yang terakhir adalah pertumbuhan benua. Jadi benua itu tumbuh menjadi lebih besar. Benua itu tumbuh menjadi lebih besar melalui pembentukan sabuk pegunungan baru dan penambahan teranes yang bergeser. Nah, apa itu teranes? Teranes itu atau teranes tektonostratigrafi itu wilayah dengan geologi yang sangat berbeda dari teranes tambah. Batasnya itu berupa batahan. Itu teranes eksotik atau agresif itu terane yang terbentuk di lokasi lain di bumi dan bermigrasi ke benua. Misalnya di Wrangelia. Nah, buktinya itu dari perbedaan fosil dan kutub paleomagnetik. Sekian jelasan dari saya tentang bab 5. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.